TV 영상을 봤기 때문에 판단하는 그런 뭐 100% 맞지 않지만은 그래도 우리 선수들이 Be slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Sintayong soroti fisik pemain U19. Timnas Indonesia U19 saat ini sedang menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Hal itu dilakukan dalam persiapan menghadapi Piala AFF U19 2022 yang sudah di depan mata. Pada pekan pertama TC, Sintayong juga memberikan menu latihan fisik kepada anak asuhnya. Dia merasa kebugaran para pemainnya juga belum maksimal usai tampil di Toulon Cup 2022. Sintayong pun memberikan porsi latihan meningkatkan fisik agar para pemain timnas Indonesia U19 bisa kembali prima. Dengan kondisi fisik yang lebih baik, juru taktik asal Korea Selatan itu berharap permainan yang lebih bagus pula. Dia pun akan mulai untuk mempersiapkan pemain pada pekan depan. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope. PSSI dan Sintayong ungkap status Ivar Jenner. Tidak adanya pemain keturunan Indonesia Belanda Ivar Jenner di pemusatan latihan Timnas Indonesia U19 jadi sorotan. Pasalnya, ada 3 pemain keturunan lain yang justru dipanggil ikut latihan di Stadion Madia Senayan. Ivan sebelumnya telah bertemu perwakilan PSSI yakni Hassani Abdul Ghani selaku exco PSSI. Pemain 18 tahun itu dilaporkan masuk biddingan PSSI untuk membela timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2023 yang akan digelar di Indonesia. Take the worst I say and turn them to a game. Pada latihan timnas Indonesia U19 hanya terlihat 3 pemain keturunan yakni Jim Krop, Kai Poham, dan Mark Christoffel. Keberadaan Kai dan Max cukup mengejutkan, sebab nama keduanya belum pernah disebutkan oleh PSSI dalam rencananya menaturalisasi pemain keturunan. Oleh sebab itu, Sintayong pun menjelaskan soal status Ivar Jenner. Dia mengatakan belum ada update terbaru dari federasi maupun pemain yang bersangkutan, jadi tidak ikut dalam latihan bulan ini. Hal tak jauh berbeda juga dikatakan oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Dia hanya menyebut 3 nama pemain keturunan Belanda yang ikut latihan timnas U19 kemarin sore. Ivar Jenner lahir di Utrecht, Belanda pada 10 Januari 2004. Meski masih berusia 18 tahun, Ivar Jenner sudah menjalani debutnya bersama Jong Utrecht di kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Dia juga mendapatkan kontrak profesionalnya pada 28 Mei 2021 dan tanda tangan kerjasama dengan FC Utrecht hingga pertengahan 2024. Indonesia bakal jajal stadion kelas Eropa di FIFA Matchday. Ketua PSSI Muhammad Iryawan membuka opsi pertandingan uji coba timnas Indonesia saat FIFA Matchday berlangsung di Stadion Jakarta International Stadium. Pada 2022 ini tersisa 1 kalender FIFA Matchday yakni pada 19 hingga 27 September. Untuk lawannya saat ini sedang dicari oleh Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Inginnya PSSI tim berperingkat bagus. Diketahui JIS sudah rampung dibangun. Sebuah ajang internasional juga telah berlangsung di sana, yang melibatkan Barcelona U19 dan Atletico Madrid U19. Hanya saja belum ada peresmian. Dengan kata lain, belum ada serah terima dari kontraknya, yaitu Jakpro kepada Pemprov DKI Jakarta. Adapun kondisi JIS sudah diverifikasi PSSI lewat PT Liga Indonesia Baru dan dinyatakan layak untuk Liga 1 2021-2023. Prestasi besar Sintayong buat dirinya kian dicintai. Selama 2,5 tahun melatih timnas Indonesia, Sintayong terbukti memberikan prestasi membanggakan di level Asia. Berikut ini 5 prestasi fantastis timnas Indonesia di bawah polesan Sintayong sejak Desember 2019. Kelima, membangun skuad timnas Indonesia masa depan. Sintayong membuktikan tangan dinginnya membangkitkan prestasi skuad Garuda kembali terbang tinggi di Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu mampu membangun pondasi kekuatan timnas Indonesia masa depan yang bermaterikan pemain muda. Timnas Indonesia di level usia 19 tahun, usia 23 tahun hingga senior
menunjukkan perubahan gaya permainan dan mental tempur di lapangan yang lebih baik. Yang menonjol dari skuad racikan Sintayong adalah bermunculannya pemain muda yang awalnya tidak dikenal menjadi bintang baru timnas Indonesia. Keempat, runner-up Piala AFF 2020. Timnas Indonesia di bawah polesan Sintayong mengejutkan perhelatan Piala AFF 2020 dengan menjadi runner-up. Sebuah prestasi membanggakan yang dipersembahkan pemain muda Indonesia di tengah pandemi. Kendati belum mampu menjadi juara, keberhasilan menjadi runner-up Piala AFF 2020, Timnas Indonesia mampu merusak peta kekuasaan sepak bola di Asia Tenggara. Sukses menjadi runner-up merusak prediksi pengamat sepak bola, yang sebelum bergulirnya Piala AFF 2020 sangat meremehkan Timnas Indonesia. Dengan bermaterikan pemain muda berusia rata-rata 23 tahun, skuad Garuda mampu mengepakkan sayapnya kembali hingga terbang tinggi. Ketiga, perunggu SEA Games 2021. Selepas menjadi runner-up Piala AFF 2020, Timnas Indonesia polesan Sintayong kembali mencatat prestasi cukup bagus di SEA Games 2021. Dengan materi pemain Piala AFF 2020 plus tambahan pemain muda seperti Ronaldo Kuate dan Marcelino Ferdinand, Timnas Indonesia mampu merebut perunggu SEA Games 2021. Keberhasilan meraih perunggu dengan mengalahkan Malaysia di perburuan peringkat ketiga menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia di tengah dominasi Thailand dan Vietnam. Sintayong membuktikan menjadi pelatih yang sukses meleburkan pemain muda dan senior menjadi kekuatan membahayakan di masa depan. Lolos Piala Asia 2023. Di tengah drama mengenai statusnya yang dipersoalkan membesut 3 level timnas, Sintayong lagi-lagi memberikan prestasi membanggakan. Timnas Indonesia membuat sejarah lolos Piala Asia 2023. Skuad Garuda yang bermaterikan pemain yang nyaris tidak berubah sejak Piala AFF 2020 hingga SEA Games 2021 menjadi runner-up terbaik di kualifikasi ketiga Piala Asia 2023 di Kuwait. Skuad Garuda pun kian terbang tinggi ke Piala Asia setelah menanti 15 tahun sejak 2007. Pertama, ranking FIFA meroket. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Timnas Indonesia atas negara lain di semua event sejak pertama kali membesut pada Desember 2019 mampu mendongkrak ranking FIFA hingga 20 tingkat. Sintayong datang saat Timnas Indonesia dicecar di peringkat 175 dunia. Dan kini Timnas Indonesia berhasil bercokol di peringkat 155 dunia.